على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana, berikanlah keberkahan kepada kami semua yang berkumpul di sini ya Allah. Di tengah-tengah kami dalam kesulitan, dalam kesedihan, semoga Engkau hadirkan solusi yang terbaik dan kebahagiaan. Wabil khusus kepada Sahibul Bait Bapak Kismawanto dan keluarga, Engkau jadikan ya Allah anak-anaknya anak-anak yang saleh. Wabil khusus Muhammad Faris Nawawi ya Allah, jadikanlah dia penghafal Al-Quran ya Allah, lancar lisannya untuk menghafal hadis-hadis Nabi-Nya ya Allah, menjadi anak yang abrol fi dunia wal akhirah. Begitu juga ya Allah anak-anak jamaah yang hadir pada kesempatan malam ini ya Allah, jadikan mereka pelipur kebahagiaan, menjadi qurrata a'yun fi dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini masih diperkenankan berkumpul dalam rangka tahadus bin nikmah, walimatus tasmiyah dan akikoh, yaitu Ananda Muhammad Faris Nawawi bin Kismawanto yang alhamdulillah sudah berakikoh pada hari ini, yang mudah-mudahan akikohnya adalah akikoh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam ini adalah malam istimewa. Kenapa dikatakan malam istimewa? Karena di beberapa tempat ini nggak bisa ngumpul-ngumpul kayak begini, Pak. Ini kita subhanallah luar biasa bisa berkumpul seperti ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita adalah kumpul yang mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah wilayah kita ini insya Allah wilayah aman dari mudah-mudahan wilayah aman dari berbagai musibah, terutama COVID-19. 19 Bu. Ya, si corona itulah ya. Ada dan tiada, wallahu a'lam. Disebut ada, ya alhamdulillah wilayah kita termasuk wilayah aman. Disebut tidak ada karena memang sudah menelan banyak korban. Oleh karena itu kita sama-sama berdoa kepada Allah agar diberikan perlindungan, diberikan kesehatan. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin. Salah satu bait ataupun doa yang bisa kita gunakan, kita baca untuk menangkal mara bahaya banyak sebenarnya. Ya. Dengan kita mendawamkan membaca suratul Ikhlas 3 kali, suratul Falak, An-Nas setelah sholat fardu, kemudian menjelang tidur, itu insya Allah sudah menjadi amin agar kita diselamatkan dari berbagai musibah. Atau ketika keluar rumah kita mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ini kan doanya ajib, Pak.
Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepadanya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah berjanji, walaupun ada 1000 bahaya, Allah selamatkan. Selamat apa bahaya? Selamat sudah. Tetapi kalau kita mau dibahayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 1000 penyelamat, maka kita akan terkena bahaya. Jadi ini semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berikhtiar saja. Sebahaya apapun virus corona, kalau kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah selamat. Namun yang terjadi di kita bukan virus corona sebenarnya, tapi dampak daripada virus corona. Ya. Merasakan tidak? Ya, saya termasuk yang merasakan. Ya. Biasa ngaji kemana-mana, silaturahmi kemana-mana, sekarang sudah bisa. Ya. Bahkan ada beberapa tempat, ya, beberapa kali diperiksa, ditembak Pak, diukur suhu. Ya. Di suhu Bekasi kan panas Pak. Saya motor-motoran, ya, mau sholat duhur ya panas lah. Ya. Mau di rumah aja nggak punya duit panas, ya, sampai ngeluh-ngeluh. Ya. Makanya hari ini kita terkena dampak daripada virus corona, ya. Karena corona ini singkatan kondisi rontok dana. Apalagi kita kena PSBB diperpanjang lagi Pak. Masya Allah, ya. Penghasilan sedikit. PSBB singkatan dari apa Pak? Penghasilan sedikit, butuhnya banyak. Masya Allah. Namun insya Allah Pak, bagi orang-orang yang senantiasa menggantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka mereka ada dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan, karena yang namanya rizki Allah yang ngatur, bukan PT, bukan pekerjaan, bukan perdagangan, bukan pertanian. Lalu kenapa hari ini banyak orang yang terkena dampak dan sebagainya? Bisa jadi satu, karena dia percaya bahwa yang mendatangkan uang, mendatangkan rizki adalah pekerjaannya, sehingga kalau dia nggak kerja dia nggak punya rizki. Nah ini akidahnya harus diluruskan, saudara. Namun secara ikhtiar manusia, secara ikhtiar, secara syariat, betul kita ini wajib berusaha, ya, wajib berusaha. Ya, tidak juga berpangku tangan kemudian berdoa terus-terusan tanpa berusaha. Satu hari ada seorang sahabat di masjid aja, ya, ngedoa, sholat, baca Quran, ngedoa, sholat, wirid, baca Quran dan sebagainya. Terus seperti itu diperhatikan oleh baginda Nabi. Kemudian ditanya, Nur, lagi ngapain? Lagi doa ya Rasul. Minta apa? Minta dunia. Udah dikabul sama Allah? Belum. Kata Rasulullah, ente punya modal nggak? Punya ya Rasul. Berapa? Segini. Jadi aneh tambahin. Ya. Beli kampak. Beli kampak. Tebang pohon, jadikan kayu bakar, jual ke pasar. Ini Rasulullah mengajar kita untuk berikhtiar Pak. Karena apa? Berikhtiar hukumnya wajib. Catat baik-baik. Berikhtiar hukumnya wajib. Percaya kepada ikhtiar, hukumnya musyrik. Meninggalkan ikhtiar, hukumnya haram. Kita kaitkan. Bekerja hukumnya wajib. Percaya kepada pekerjaan, musyrik. Meninggalkan kerja hukumnya haram. Bapak sakit, berarti berobat hukumnya wajib, ya. Sakit berobat hukumnya wajib. Percaya kepada obat hukumnya musyrik. Ajib di dokter, sekali suntik sembuh saya. Allahnya di mana? Allahnya, alhamdulillah, ya saya udah sembuh Pak. Kemarin nyareat sama dokter Anu Fulan bin Fulan, ya. Allahnya ada, alhamdulillah saya sembuh. Wasilahnya saya berobat. Jangan langsung main ajib aja, ya. Meninggalkan berobat berarti hukumnya haram. Udah sakit kagak berobat,
Lu nanti sakit iya, kenapa nggak berobat? Saya mah gimana Allah aja. Besoknya paeh, maka nggak ikhtiar bisa. Ya, makanya ikhtiar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Saya haturkan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus tuan rumah Bapak Krismawanto yang sedang berbahagia kedatangan keluarga baru Ananda Muhammad Faris Nawawi. Sebaik-baiknya nama untuk laki-laki adalah Muhammad, artinya orang yang terpuji. Kita berharap nanti anak dari Bapak Krismawanto ini menjadi anak yang akhlaknya terpuji, Pak. Muhammad Faris, awas nih, jangan salah sebut Muhammad Virus lagi ntar. Ya, mentang-mentang Muhammad Virus Alok Doni ntar begitu. Gaji. Muhammad Faris artinya orang yang cerdas, orang yang luas akalnya. Maka mudah-mudahan dengan dinamakan Faris ini anak Pak Krismawanto ini menjadi anak yang cerdas, yang berwawasan luas. Ya, amin ya robbal alamin. Kemudian diakhiri dengan nama Nawawi. Di Cibogo kita punya ulama besar loh, namanya Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Anaknya sekarang menjadi ketua Jatman MU, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Jamaluddin Nawawi. Kemudian sekarang ada pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihat Cibogo. Ini ulama besarnya bernama Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Kemudian di Jawa ini kita juga punya ulama besar, pengarang kitab, salah satunya pengarang kitab Nihayatuz Zain, pengarang kitab Kasifatus Saja, sarah daripada kitab Safinatus Saja kalangan Syekh Salim, Syekh Sumer. Kemudian disarahi oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani At-Tamaro. Kita berharap mudah-mudahan di masa yang akan datang Ananda atau anak dari Bapak Krismawanto ini menjadi sosok panutan umat, menjadi sosok ulama yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Kemudian kenapa kita mengadakan acara seperti ini, Pak? Nah, ini menandakan bahwa Ananda Muhammad Faris ini anaknya Pak Krismawanto. Jangan sampai nanti ketika udah mulai gede, udah mulai jalan kemana-mana main, bocah lu anak siapa? Jangan sampai kita nggak kenal gitu, ya. Nah, ini mengenalkan kalau zaman dulu nama anak itu satu, ya, Umar bin Khattab. Jadi anaknya namanya satu, kemudian disebut bapaknya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau di kita nggak biasa Pak, pakai bin nggak biasa. Ya. Apalagi orang sini Pak, namanya unik-unik Pak. Saya pas begitu tahlilan, begitu baca, ini bener namanya Perang bin Rusuh. Nah, coba itu Pak. Ya. Nama anaknya Perang, bapaknya Rusuh. Jadi dilahirkan masa-masa perang gitu. Lah bener Ustaz katanya namanya Perang bin Rusuh. Ya. Ada lagi yang namanya Pengki. Ya Allah. Al-ismu doa, nama itu adalah doa, dan berikanlah nama yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, bukan keren Pak, ya, tapi nama yang baik. Bisa diambil dari Asmaul Husna, cuman harus pakai Abdun, ya, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Cuman kadang-kadang orang Sunda suka gajah juga Pak. Abdurrahman panggil Oman, Abdurrahim Ohim, Abdullah Uloh. Nah, Masya Allah. Nah Pak, kalau manggil itu dengan nama yang lengkap. Jadi kalau nanti manggil
Mana nih anak kita nih? Muhammad Faris Nawawi. Oh, keren banget ya. Labbaik. Ya, ajarin anak kita bahasa Arab Pak, jangan bahasa Mandarin. Ya, ajarin bahasa Arab. Ya. Atau bisa mengambil dari nama Nabi, ya, seperti Muhammad Yusuf Jailani, ya, diambil dari kata Muhammad dan Yusuf. Ini nama-nama Nabi boleh Pak, ya. Atau diambil dari nama-nama malaikat boleh Pak, ya. Seperti Ridwan, ada yang namanya Ridwan di sini Pak. Malaikat Ridwan, penjaga pintu surga, ya. Orangnya Pak ramah, murah senyum. Ada sebelahnya tetangga Pak, nggak murah senyum, ya, kucem. Pantesan namanya Malik. Ya, penjaga pintu neraka. Nggak juga ya, Masya Allah. Ya. Atau apa namanya? Ada tuh namanya Muhammad Jibril, ya kan keren juga Pak. Ya. Muhammad Jibril, ya. Kalau kerennya Gabriel, ya. Gabriel itu dari Jibril juga, karena aslinya malaikat Jibril itu Jabroil Pak. Asli nama malaikat Jibril itu apa? Jabroil. Kemudian diplesetkan ke Latin Amerika menjadi Gabriel. Ya. Mau keren lagi Pak, Ijroil Pak. Ya. Waduh. Begitu ntar bapaknya sakit, anaknya pulau merantau. Kata emaknya, Papa Ijroil datang. Karena yang datang anaknya, bapaknya lupa punya anak namanya Ijroil. Kaget, lah mati beneran. Ya, maka hati-hati Pak bikin nama, ya, begitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang paham kalau kita nggak paham. Ya, bertanya, jadi supaya anak kita ini pantas dan layak namanya menjadi doa. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang berkaitan dengan akikah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-gulamu rahinatun bi aqiqatihi. Tudbahu anhu yauma sabihi wa yusamma wa yuhlaq. Seorang anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya, kemudian diberikan nama, kemudian dicukur rambutnya. Jadi yang dimaksud dengan rentetan akikah itu adalah 1. Menyembelih hewan akikah, yang kedua memberikan nama, bagusnya di hari ke-7, ke-14 atau 21 sunnahnya. Kalau belum mampu silakan di hari mana saja, di tanggal berapa saja, di qadril imkan. Karena agama Islam mengajarkan atiullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Jadi bukan semau kalian, tapi semampu kalian. Jadi disembelih hewan akikah, kemudian diberikan nama yang terbaik, kemudian wayuhlaq, dicukur rambutnya sampai gundul, ya. Ini Islam ini sudah mengajarkan 14 abad yang lalu. Kemudian diteliti oleh para dokter, ternyata mencukur rambut anak di waktu kecil ini akan merangsang pertumbuhan otak. Ya, jadi dia akan berganti dengan rambut yang baru, ya, kemudian merangsang pertumbuhan otak. Di sini ada petani Pak, pernah nanam padi nggak? Pernah ya. Tandur, tahu tandur? Nah, sebelum tandur bibitnya diambil dulu, sebelum ditanam dipotong dulu nggak? Dipotong. Kenapa dipotong? Supaya merangsang pertumbuhan. Ya. Kalau nggak dipotong dulu, nggak terangsang Pak pertumbuhannya. Begitu ajibnya ajaran Islam 14 abad yang lalu, kemudian dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, ternyata ajibnya luar biasa. Ya. Ini Rasulullah SAW mensyariatkan ini 14 abad yang lalu. Udah lama luar biasa. Maka hari ini Pak, jangan khawatir. Begitu anak kita sudah akikoh, dikasih nama, cukur rambutnya. Ya.
Nah, cukur rambutnya oleh orang yang ahli, ya. Kemudian ditimbang rambutnya ada berapa gram. Ya paling rambut bayi berapa gram sih Pak? Segram 2 gram lah. Nah, terus diapain Ustaz rambutnya? Kubur. Ya, sesuatu yang copot dari badan kita sunnahnya dikubur. Bapak gunting kukunya kemanain Pak? Kubur. Bapak copot gigi atas kemanain Pak? Hah? Halo? Buang. Copotnya gigi atas kemanain Pak? Kubur. Copotnya gigi bawah kemana Pak? Kelempean ke genteng. Syariat dari mana itu? Lah katanya Ustadz biar cepat numbuh. Ya, mitos namanya. Ya, mau gigi atas, mau gigi bawah, kubur. Yang namanya sesuatu yang lepas dari tubuh kita, sunnahnya dikubur. Termasuk rambut bayi kemana? Kubur. Ya. Kemudian ari-ari bayi kemanain? Kubur. Itu syariat Islam Pak. Ya. Adapun ya pakai kendi, pakai lampu itu adat istiadat. Nggak wajib. Mau dilaksanakan monggo, tidak juga tidak apa. Ya. Yang jelas dikubur, bukan dipajang. Ya. Apalagi dijadian jimat. Nah, ini masih ada yang begitu-begitu Pak. Ya, kemarin saya ngobatin orang yang kesurupan. Ya, ternyata salah satunya dia nyimpen jimat. Jimatnya apa? Tali pusar yang udah kering. Ya, dibungkus pakai lama putih. Biar apa saya bilang nih? Biar rezeki lancar. Yang ada syarat saya bilang. Ya, kemana-mana berobat, buang, kubur. Begitu. Nah, jadi ini rentetan daripada akikoh adalah menyembelih hewan akikoh. Untuk laki-laki abdolnya 2, untuk perempuan 1. Ya. Cuman kadang-kadang jamaah banyak pertanyaan, Ustadz saya punya anak laki-laki, boleh nggak akikohnya 1? Disuruhnya 2. Ya. Ustadz saya mampunya 1. Ya kalau mampunya 1 ya 1 saja. Ya. Ustadz kambingnya cewek apa cowok? Ya. Syariat akikah boleh kambing jantan, berarti boleh kambing betina. Kalau kurban harus jantan. Jelas kira-kira Pak? Yang nggak boleh itu kambing banci. Kapan dilaksanakannya? Akikoh ini sunnahnya dilaksanakan di hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21. Ya. Ini kalau kita ngejar sunnahnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian itu daging akikoh dibagiin, dimasak ya, dengan bumbu yang manis. Kalau sunnahnya tidak menghancurkan tulang. Makanya orang Arab, ya, orang-orang Timur Tengah, kalau akikoh Pak dikebuli Pak. Ya, potongannya gede-gede. Ya, dikebuli karena memang makruh menghancurkan tulang. Tapi kalau kita kebiasaan kita kan nggak begitu. Ya, tapi tidak menjadi tercela, ya, karena yang hadirnya banyak, ya. Kemudian kan kalau potongannya gede-gede, kambingnya juga harus banyak. Jadi bagaimana kambingnya 2, kemudian cukup untuk orang yang banyak, ya dibagi kecil-kecil. Ya, nah, ini biqadril imkan saja, ya. Kemudian dimasak dengan bumbu yang manis. Agar apa? Agar akhlak anak kita manis, ya. Manis budi pekertinya, begitu. Baik jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, beberapa poin tadi. Mungkin nanti ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan juga sebetulnya, ya. Cuman takut waktunya terlalu panjang lebar. Insya Allah lain waktu dan kesempatan nanti kita bisa berkumpul kembali, memakmurkan masjid-masjid kita dengan taklim, tentunya sholat berjamaah, ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini aturan-aturan abu-abu segera dicabut, ya. Ini bukan aturan baku sebetulnya, cuman aturan abu-abu. Yang bikin aturan mereka yang konser mereka, ya, yang buka mall mereka. Ini seolah-olah masjid, musola ini tempat penyebaran penyakit, seolah-olah begitu Pak. Kalau pasar nggak nyebarin penyakit, kalau mall nggak nyebarin penyakit, kalau konser nggak nyebarin penyakit.
seolah-olah begitu Pak. Mang enak kita digituin Pak. Mau selama ibadah kita dihina kayak begitu. Ya, makanya kita jangan tinggal diam. Ya, suarakan kebenaran. Ya. Cuman sebagai warga negara yang baik, kita wajib taat dulu dah nama aturan-aturan tersebut. Kecuali sudah ada kesepakatan bersama. Ini mudah-mudahan ya terakhir nanti mungkin tanggal 4 Juni PSBB Kabupaten Bekasi mudah-mudahan segera dicabut sehingga nanti kita bisa beraktivitas kembali ya untuk melanjutkan dakwah dan juga taklim di tempat masing-masing. Insya Allah nanti materi yang akan saya sampaikan ketika nanti ada kesempatan Pak Gopar ya Pak itu semuanya di sini Pak RT Pak RW ini terkait BMT Baitul Mal wa Tamwil. Jangan sampai nanti ada di lingkungan kita ada orang yang kekurangan makan. Jangan sampai ada di lingkungan kita ada orang 2 hari nggak makan. Jangan sampai ada di lingkungan kita ada janda miskin, ada anak yatim piatu yang mereka tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Maka solusinya adalah kekuatan harta daripada kaum muslimin yang dikumpulkan di BMT. Apa itu BMT? Baitul Mal wa Tamwil. Insya Allah bulan Syawal ini kami akan launching 2 BMT. Satu BMT Kopi Serba, yang keduanya BMT An-Nur. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan nanti Al Hidayah bisa mengikuti setelah ada contoh. Ya, setelah ada contoh. Kami belajar dari teman-teman, dari kawan-kawan yang sudah berdiri dari tahun 2012. Salah satunya di sini ada yang kerja di Semikon nggak? Nggak ada. Nah, di PT Semikon ini ada BMT. Gitu. Dan alhamdulillah sudah berjalan dari tahun 2012. Alhamdulillah dari hasil BMT ini bisa membeli tanah, bangun pesantren, bangun majelis, kemudian menyantuni yatim, menyantuni duafa dan sebagainya, bisa beli sawah, bisa menghidupi petani, kemudian hasilnya dijual lagi ke karyawan. Jadi muter luar biasa. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ini sudah berjalan 8 tahun tapi ajib luar biasa. Dan insya Allah kita pun nanti bisa ya. Tinggal nanti kita ngobrol bareng, kita sepakat bersama. Mudah-mudahan Al Hidayah, Blok M dan sekitarnya ini Allah berkahi. Amin. Ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar Bapak Krismawanto yang telah studi mengundang Al Fakir dan juga jamaah sekalian. Kita tutup dan akhiri taklim kita pada malam ini, pertemuan kita malam ini dengan doa aja. Baik jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita malam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Rabbana najina minal qaumiz zalimin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna minal muslimin waj'alna minal mu'minin waj'alna minal muhsinin waj'alna minal qa'imin waj'alna minal dzakirin waj'alna minas sabirin waj'alna minas salihin waj'alna minas sha'imin waj'alna min ahli jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik ya Allah hadal qarya hada Ferum ya Allah, Ferum GCP Blok M Al Hidayah dan sekitarnya ya Allah. Turunkan keberkahan ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikanlah kami kekuatan iman dan Islam sampai akhir hayat kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. جيرا بني
مقبولة بدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله وإياكم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.